Aku mau bangun kalau kodongo. Mintanya beleng-beleng. Jadi anggota DPR hanya karena ada uangnya. Pakai ijazah, pakai C. Ketemu sama kepala dinas yang S2. Bagaimana mau nyambung otakmu? Maka belajar. Ada pegawai negeri di sini? Ada. Kalau mau kau jadi camat, bos, mau kau jadi kepala dinas, jam mau kau cari muka sama bupati, tidak laku itu sekarang. Betulnya cari muka nih, Pak. Yuk. Dengar kau ini pegawai negeri. Biar nak suka kau Pak Bupati, kalau istrinya ndak suka kau ndak jalan nis kamu. Iya, cocok Pak Frans. Iya toh, saya tahu Bapak takut sama istri. Kalau Ustaz, saya tidak takut sama istriku. Demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku yang lebih berani. Ini jadi masalah, Pak. Ayo, saudaraku belajar. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi utama, Pak Bukti. Ini sahabat utama yang menopang keberhasilan. Kira-kira kalau sekarang tim sukses lah. Pak Bupati yang saya hormati, ketika Muhammad SAW diusir dari kampungnya namanya Mekah, dan yang mengusirnya pamannya sendiri, Pak. Ya, pamannya sendiri yang ngusir. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Itulah yang kemudian kita kenal sekarang dengan hijrah. Pindah Nabi karena dianiaya, disiksa, beberapa umatnya dibunuh secara kejam. Salah satu diantaranya namanya orang yang disiksa itu namanya Bilal, yang kemudian menjadi tukang asannya Nabi. Pindahlah umat Islam secara sembunyi-sembunyi dari Mekkah ke Madinah. Jalan kaki, Pak Bupati, kurang lebih 400 km, 7 hari perjalanan. Jangan bayangkan perjalanannya seperti dari Makassar ke Pindrang. Banyak sungai dilewati, banyak pohon tempat berteduh. Itu padang pasir, panas. Lalu kemudian Nabi sampai di Madinah. Lalu beliau kumpulkan seluruh umat Islam, baik yang ada penduduk lokal maupun yang datang. Yang pendatang disebut kaum muhajir, yang penduduk lokal namanya kaum ansar, orang Madinah. Kira-kira samalah kira-kira. Orang muhajir itu orang Bugis yang ada di Tobelo. Orang Tobelo yang ada di sini lahir dan besar tanah kelahirannya namanya kaum Ansor. Nabi sekumpulkan. Lalu Nabi pidato. Saudara-saudara sekalian, kamu mau ndak sukses dunia akhirat? Wahai orang KKSS, wahai orang Tobelo, wahai orang Halmahera Utara, mau kau sukses? Sukses kau dunia, selamat kau akhirat. Apa yang disebut sukses dunia selamat akhirat? Bupati di dunia, bupati pula di akhirat. Jangan sampai bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai wakil bupati di dunia, penghuni api neraka di akhirat. Islam tidak mau menginginkan kalian begitu. Yang Islam inginkan, kalian pengusaha di dunia, kalian pejabat di dunia, kalian tokoh di dunia, kamu juga harus orang terhormat di akhirat, masuk dalam surga. Jawabannya kira-kira apa? Ini yang ada saudara-saudaraku ini. Mau ndak? Mau? Kenapa? Karena lo bekam aku. Keras-keras saya kok. Mau atau tidak? Sambaki. Mau. Maka Nabi katakan, kalau mau kau paling sukses dunia akhirat, nih laksanakan kau ini. Kalian saudaraku yang ada di Tobelo, ndak melihat apa agamamu, tidak melihat apa sukumu, tidak melihat apa keyakinanmu. Kalau kalian mau sukses, kata Nabi, 1, utlubul ilma, belajar kok. Belajar. Pak Bupati, dulu waktu saya di kampung kecil-kecil, itu kalau saya lihat pesawat, saya tadi di atas heli sempat bayangkan lagi itu. Kalau saya lihat pesawat di kampungku, saya kejar itu, Pak. Kapal lutu, liar kau. Saya bilang dalam hati waktu itu, waktu saya kecil, bisa juga kah saya nanti naik pesawat nak mati? Allahu Akbar. Sekarang Bu, capek saya naik pesawat. Capek. Hebatnya lagi, Orang kalau pergi naik pesawat, Pak,
Dia beli tiket mahal-mahal. Saya tidak beli tiket, Pak. Dibelikan. Apa sebabnya? Karena atletis. Tidak. Apa ini, saya ceper? Karena gagah. Mukaku hancur. Tapi apa? Karena saya punya ilmu. Mana buktinya? Dia mau gelarku banyaknya. Apa? Karena saya bersusah payah nuntut ilmu. Saya jerih payah menuntut ilmu. Siang malam menuntut ilmu. Menghafal, mengkaji, mempelajari. Berdarah-darah otak saya nuntut ilmu. Bayangkan, doktorku 2, Pak Bupati. 2. Ada orang barangkali 2 doktornya, tapi sama-sama dalam negeri. Saya, Pak Bupati, alhamdulillah, bukan mau sombong. Motivasi buat adik-adikku yang ada di Tobelo ini. Supaya kalian sukses. Saya S3 saya, doktor saya, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Waktunya bersamaan, disiplin ilmunya beda. Bukan perkara gampang itu. Tanya yang ada doktor di sini, bagaimana susahnya itu jadi doktor. Dengan izin Allah, Allah kasih saya hadiah. Saat dulu kau bersusah payah, sekarang maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Dulu mau kau jadi polisi, karena kau pendek, tidak lulus kau. Lebih kau jadi ustaz. Karena saya jadi ustaz, Kapolri poin ku caramai, presiden dia ku caramai. Coba saya jadi polisi waktu itu, ketemu, ya Pak, siapa? Apa? Gara-gara apa? Punya ilmu. Maka saudaraku warga KKSS, belajar kau cikali. Belajar. Biarlah Allah takdirkan kamu tinggalkan tanah kelahiranmu. Tapi jangan kau jadi sampah masyarakat di sini. Biarlah kau tinggalkan tanah leluhurmu. Kau tidak bisa lagi tinggal dan hidup di tanah kampung kelahiranmu. Karena tuntutan hidup kau merantau ke sini. Tapi tolong jangan kau jadi politisi jahat. Jangan kau jadi pedagang curang. Jangan kau jadi pengusaha yang kalasi. Tunjukkan kalian orang Islam yang bermartabat. Dengan cara apa semua bisa kau dapat? Kalau kau punya ilmu. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, yang Allah takdirkan kalian jadi miskin, bilang sama anakmu, bapakmu miskin nak, tapi Tuhanmu maha kaya, sekolah kok. Ada tonji itu rezekimu. Sekolah kok nak. Ada jamah kok sekolah. Itu ada menteri tidak ada sekolahnya. Berapa orang di Indonesia yang bisa menteri tidak ada sekolahnya? Berapa? 1 aja, bukan kamu. Sekolah. Berapa orang yang angkat Allah, angkat derajatnya karena sekolah. Yang tadinya dihina di kampung. Yang tadinya sepupunya pun tidak memandangnya. Yang tadinya tidak ada orang menghormati satu keluarganya. Tapi setelah punya ilmu, Allah angkat derajatnya. Maka saudara, orang-orang tuaku, pas sekolah nakmu. Kiringi lo masih sekolah. Pasui, lo ko masih sekolah ko Jawa. Lo ko masih sekolah ko Sulawesi. Lisu ko bangun di kampung na Tawembo. Pergi ke sekolah ke Jawa, pergi ke sekolah ke tanah Sulawesi, tapi pulang ke kampungmu di sini sekarang, kau bangun ini Tobelo. Belajar. Tapi bagaimana kau mau bangun kalau kau dongo? Mintanya, beleng-beleng. Jadi anggota DPR hanya karena ada uangnya. Pakai ijazah, pakai C. Ketemu sama kepala dinas yang S2. Bagaimana mau nyambung otakmu? Maka belajar. Ada pegawai negeri di sini? Ada. Kalau mau kau jadi camat, bos, mau kau jadi kepala dinas, jam mau kau cari muka sama bupati, tidak laku itu sekarang. Betina cari muka, nih Pak, yuk Pak. Dengar kau ini pegawai negeri. Biar nak suka kau Pak Bupati, kalau istrinya ndak suka kau ndak jalan nis kamu. Iya, cocok Pak Frans. Iya toh, saya tahu Bapak takut sama istri. Kalau Ustaz, saya ndak takut sama istriku. Demi Allah saya ndak takut sama istriku. Cuma istriku yang lebih berani. Ini jadi masalah Pak. Ayo, saudaraku belajar. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi utama Pak Bufti.
Ini sahabat utama yang menopang keberhasilan. Kira-kira kalau sekarang tim sukses lah. Ada 4. Satu namanya Abu Bakar Siddiq, arif dan bijaksana. Yang kedua namanya Abu Bakar Siddiq. Beliau dikenal dengan tegas. Haram-haram, batil-batil, tidak ada kompromi. Yang ketiga namanya Utsman bin Affan, pengusaha sukses yang dermawan. Biar banyak pengusaha di Halmahera Utara tapi pelit, serahkan, tidak ada gunanya Pak Bupati. Yang Allah butuhkan orang kaya yang mau berkurban. Yang keempat namanya Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi dan juga kemudian menjadi anak mantunya Nabi. Ini dari 4 sahabat Nabi, ini yang paling cerdas Pak. Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Nabi mengakui, dialah ini sahabatku yang paling cerdas. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini bapak-bapak di sini yang saya tanya nih. Kalau saya kasih antara iPhone 13 dengan kitab, pilih mana Pak? Kitab, pencitraan misalnya. Alah kitab, pasti HP nu pilih cilaka. Ali ditanya, Ali, kalau kau dikasih harta dengan ilmu, pilih kau mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu dari harta? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, punya uang 5 juta, kasih masuk di bele-bele. Pak Bupati tahu bele-bele? Itu bahasa Sulawesi, kaleng. Bele-bele Pak, di kampung dia bilang celengang. Dia bilang, kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Makan, ikan. Saya bilang, oh itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Hah? Punya 5 juta, kasih masuk bele-bele. Digembok. Sudah itu, dikasih masuk lemari. Lemari digembok lagi. Berapa mi gemboknya Bu? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya Pak Satpol? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Ayo, apa dah setengah mati kau jaga itu toh? Iya toh? Setengah mati kau jaga. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Yang terhormat Pak Bupati dan Wakil Bupati, kemana-mana dijaga. Di rumah beliau ada Satpol PP. Mau masuk, iya toh? Iya. Kenapa beliau dijaga? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas. Nggak mungkin jadi bupati kalau belgo. Bupati beleng-beleng, mana bisa? Maka ilmulah yang membuat kalian dijaga. Mana buktinya lagi? Dasar Latif. Dikawal Pak. Allahu Akbar. Bukan karena saya terkenal, tapi karena saya punya ilmu. Ini lebih banyak yang gagah dari saya. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Apa itu? Hai. Apalagi ibu-ibu Pak, selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie. Ulang Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, nah biar kau ulang 10 kali, nah mukamu yang kabur. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. 2, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana contohnya? Wakapolres. Cocok nih Pak? Hah? Kompol. Sedikit lagi AKBP. Amin. Pak mewakili Dandim. Bapak dapat gaji tiap bulan. Iya toh? Kira-kira Bapak dapat gaji karena apa? Karena Bapak jadi tentara dan polisi.
Bapak kenapa jadi tentara dan polisi? Karena Bapak punya ilmu. Tidak mungkin Bapak jadi polisi tentara kalau tidak ada jasanya. Berarti dengan ilmu dapat jabatan, dapat pangkat, dapat uang. Sebaliknya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya? Ada orang kaya di kampungku, Pak. Kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Orang kaya kampung, Juragan tambak. Banyak tambak empannya, Pak. Kambolu, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Pak baca Kiambo, ya. Dibelikanlah buku belajar membaca yang besar-besar, hurufnya baru ada gambarnya. PEP tambah PEP, SO Pepso, DEDNT apa bacanya? Odol. Aduh. Iya tuh, hancur karena dilihat gambar. Waktu itu masuklah telepon. Masuk telepon. Dulu namanya wartel. Masuklah saya. Dia masuklah ini juga bapak orang kaya. Dia buka nomor teleponnya anaknya yang sudah dicatat. Masuk di kamar bicara langsung teriak. Halo. 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 Ambokmu nak. Ambokmu. Halo. Dalam hatiku bagaimana mau nyambung. Saya bilang Haji, pencet dulu nomornya. Sudah dipencet nomornya. Halo. Halo. Tidak ada dengar. Ternyata yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut nak simpan di telinganya. Halo, halo. Saya bilang Haji, tak balik ya Haji. Tak balik Langsung dah lebih lagi. Loha. Loha. Bukan halo dah tak balik dong. Ini kaya tapi tidak ada ilmunya ya begini hidupnya. Berkaitan dengan ibadah. Hampir bisa dipastikan orang ibadah tambah ilmu sia-sia. Bahkan hidupnya orang yang tidak punya ilmu ibadahnya susah. Mana contohnya? Mana contohnya orang punya ilmu? Tidak punya ilmu beribadah. Puasa. Saudara-saudara sekalian, Ramadan, siang haram berhubungan badan sama istri. Malam boleh. Yang penting sudah buka. Sampai sahur, boleh. Siang, haram. Selesai ceramah, dia datang sama saya. Ustaz, betul kita bilang tadi? Yang mana? Kalau malam, boleh. Siang, tidak boleh. Iya betul, tidak boleh. Ustaz, saya sudah 5 tahun Ustaz. Biar malam tidak juga. Mereka dong kok. Makanya belajar kok. Iya toh? Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dia sholat lagi, sampingnya Allahu Akbar. Tiba-tiba di sampingnya ada orang nak kasih jarinya. Dia lihat orang samping konjer, wah sekali dia kasih jualan juga apa-apa tidak kasih gini. Selesai sholat ditanya, kenapa kok kencang sekali? Nah bilang ini sampingku Ustaz tua mi, lobek mi toh jadi begini-begini. Saya masih kuat kau Ustaz. Ini karena tidak ada ilmu. Makanya saudaraku belajarlah. Wahai masyarakat, warga Halmahera Utara, belajarlah kalian. Maka kalau mau maju di kampung Pak Bupati, besok panggil kepala dinas pendidikan. Sini. Kau cari anak SMA mulai kelas 1, 2, 3 yang cerdas, perhatikan rapornya, perhatikan peningkatan nilainya. Selesai SMA kuliahkan di mana dia mau kuliah, negara, kabupaten yang biayai. Itu baru itu. Jangan cari anaknya tim sukses. Cari itu dulu tim sukses. Cari anaknya tim sukses kasih sekolah. Apa mau kasih sekolah tim sukses nadongo anaknya? Belajar. Ya. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Kata Ali. Harta kau kasih orang berkurang. Sebaliknya ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, kasih temanku 2 juta, pasti berkurang. Tinggal lagi 3 juta duit saya. Tapi kalau saya punya ilmu, saya ajarkan kepada saudara-saudara. Saya ajarkan bagaimana cara wudhu. Saya ajarkan Al-Fatihah. Saya ajarkan ilmu matematika. Maka ilmu saya makin bertambah. Itu yang disebut amal jariah.
Maka tidak ada pilihan. Kabupaten kita ini sebagai kabupaten baru yang tadinya hanya berupa kecamatan, kalau mau maju ini kabupaten, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, anggota DPR-nya, kepala dinasnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agamanya bermusyawarah, cari mereka yang cerdas, sekolahkan sampai mereka capek. Sudah kau sekolahkan, kembali kau ke kampungmu, bangun kampungmu. Satu, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, pendatang maupun lokal, pendatang maupun pribumi, kalian harus belajar. Dua, kata Nabi, kalau mau, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jangan kau bercerai-berai, jangan kau bertengkar, jangan kau bermusuhan. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda partai, boleh berbeda parpol, tapi tolong jangan kalian berpecah belah sebagai warga masyarakat Halmahera Utara. Apa sih biasa yang menyebabkan masyarakat ini berpecah belah? Satu, momen-momen politik. Politik, pilkada, pilcaleg, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta, pasti orang senang-senang. Ibu-ibu kalau saya tanya, mau kemana? Pesta. Apa di pesta menakutkan? Tidak ada nama pesta itu menakutkan. Kalau kita dengar kata pesta, pasti senang-senang. Pesta, makan-makan. Pesta, ada elektron. Namanya pesta, pasti senang-senang. Jadi pesta demokrasi, jangan kasih takut-takut. Pesta demokrasi, senang-senanglah. Pilpres selesai nih. Cebong kampret sampai sekarang belum baku akur. Maka kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pilpres yang akan datang ada orang yang menyatukan antara kampret dan cebong, sehingga kita berhenti lagi bertengkar, menghina-hina satu antara satu dengan lainnya. Saudaraku, para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakat dengan menghasut berita-berita bohong. Tim sukses, silakan sampaikan kehebatan dan keutamaan calonmu tanpa menyerang dan menghina calon orang lain. Karena kalau kita saling menghina, saling menyerang, pasti tidak ada orang yang mau diserang. Pasti tidak ada orang yang mau dihina. Ketika saling menghina dan menyerang, maka potensi pecahnya kita pasti terbuka lebar. Indonesia negara yang sangat besar. Bapak Ibu tahu enggak yang namanya Republik Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, lebih 17.000 pulau yang ada di wilayah Republik Indonesia. Diletakkan Sabang sampai Merauke, andai saja dia bisa seperti meja, diangkat ini Sabang sampai Merauke. Diletakkan di benua Eropa, diambil Indonesia, simpan di atas benua Eropa. Seluruh negara yang ada di Eropa tertutup, masih ada lebihnya sedikit. Begitu besarnya Republik Indonesia. Maka tentu negara lain berupaya untuk ngambil bagian di Indonesia. Dan salah satu cara kalau mau merusak Indonesia, buat dia berpecah belah. Itulah dari dulu, zaman 1500 yang lalu, POC datang ke Indonesia. Dia mau perang secara langsung, diusir oleh orang Indonesia pada waktu itu. Maka mereka mengambil politik pecah belah yang kita kenal dengan divide et impera. Politik pecah belah. Apa isu yang dia pakai? Isu agama. Apa yang dia pakai? Isu ras. Apa yang dia pakai? Isu kekuasaan raja-raja. Dia hasutlah antara kerajaan Hasanuddin dengan kerajaan Bone. Kerajaan Goa dihasut dengan kerajaan Goa, dengan Goa dan Bone. Sultan Hasanuddin dengan Arun Palaka. Dia kasih berkelahi, sama-samanya anak bangsa. Setelah itu masuk POC. Hati-hati saudaraku, jangan kalian mau berpecah belah gara-gara politik. Siapa calonmu? Nomor 1. Kau ya, nomor 2. Kau nomor 3. Boleh berbeda nomor, boleh berbeda calon. Kita tetap Republik Indonesia. Ayo pelihara persaudaraan. Dito Belo, boleh beda agama, boleh suku beda kita, boleh apa ras kita beda. Tapi satu tempat kita hidup di tanah kelahiran kita di sini. Apa kita merantau tidak lihat lagi dibilang Bugis Bone, Bugis Sopeng, tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah Bugis Tobelo, Bugis Halmahera Utara.
Kalau kau bilang Bugis Bulukumba, balik mah kopi Bulukumba. Kalau kau bilang Bugis Pindrang, balik kau ke Pindrang. Kau Bugis apa? Bugis Halmahera Utara. Karena kita sudah berjanji, bersepakat di Republik Indonesia, diikat oleh 5 sila. Satu di antara 5 sila itu persatuan Indonesia. Apakah persatuan itu harus seragam? Tidak. Bersatu itu tidak seragam. Bersatu saling menghormati perbedaan, pasti bersatu. Tidak mungkin kita mau seragamkan, gigi saja berbeda-beda. Bapak Ibu, kamu tahu kenapa enak makan? Hah? Bapak-bapak tahu kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Bayangkan kalau gigi kita ini semua sama, mana enaknya? Misalnya semua gigi kita ini gigi seri. Tahu enggak? Ini kan beda-beda gigi kita. Yang paling depan itu namanya gigi seri, bagian memotong. Masuk ke dalam, beda lagi namanya. Namanya gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan daging tidak mungkin begini. Pasti kayak gini. Iya toh? Masuk lagi ke dalam, paling dalam, berbeda lagi. Namanya gigi geraham. Apa tugasnya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham. Bagaimana mau makan nganu daging? Bagaimana mau potong? Hai, mondroy. Maka hargai. Bahkan agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua bersaudara. Rasulullah bahkan mengatakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Waduh. Iya toh. Lagi jalan-jalan anak muda pergi menyatakan cinta. Baru ada istrimu. Jangan coba-coba. Apalagi kalau istrimu bogis, mau ku kawin lagi. Nah bilang coba mau ku tikam kok. Jangan coba-coba. Ini bisa. Dia datanglah, dia jalan-jalan. Anak muda malam minggu. Tiba-tiba padam lampu. Padam lampu. Tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh seluruh anggota tubuh ikut rasakan. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki itu yang tahan tuh, mulutnya yang teriak. Aduh. Pedina kesi. Berikutnya apa? Mata bekerja, dia cari. Berdarah. Berikutnya apa? Mulut meniup. Berikutnya tangan mengusap. Kaki yang luka, semua anggota tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok, kok jalan lagi. Ini suka jalan. Jalan kok lagi, jalan kok. Iya toh. Prakteknya di Tobelo ada jadi tangan bupati, ada jadi mulut anggota DPR, ada kaki rakyat biasa, ada jadi mata. Kita semua mau tentara mau polisi, kita semua mata di sini. Begitu kakimu bermasalah, polisi hidup, polisi bantu, tentara turun, rakyat turun, ulama turun, pendeta turun. Semua kita untuk menyatu apa? Menjaga kesatuan yang ada di kampung kita ini. Maka bupati ketika ada yang lecehkan masyarakatnya, bupati berkata, jangan kau ganggu rakyatku. Kau ganggu rakyatku, saya suruh tangkap kamu. Rakyat juga berkata, jangan kau hina bupatiku. Kau hina bupatiku, kami rakyat di sini akan mengamuk dan mengusir kamu. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu-ibu, Pak, kenapa nasi enak dimakan? Kenapa nasi enak dimakan? Karena makannya bareng-bareng masuk. Bayangkan kalau bapak makan satu-satu biji. Pak Bupati, Pak Frans, bagaimana kalau bapak makan satu-satu nasi, Pak? Makan pagi, sore baru selesai, Pak. Itulah enaknya bersatu. Maka
semua komponen masyarakat yang ada di Halmahera Utara, mau Kristen kah dia, mau Hindu kah dia, mau Buddha kah dia, mau bahkan kafir tidak ada agamanya sekalipun, kita punya tanggung jawab merawat persatuan Halmahera Utara. Masih ingat, lihat TV, bagaimana di Arab Timur Tengah. Lihat sekarang, Rusia dengan Ukraina, rakyat jadi korban. Kepentingan politik, kekuasaan, akhirnya rakyat jadi korban. Mudah-mudahan tidak terjadi di Republik Indonesia. Maka kita semua wajib, kalau ada orang yang memprovokasi, ada orang yang mencoba-coba mengganggu persatuan kita, kita jadikan dia musuh bersama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Jam berapa menikah? Hah? Saya cuma tanya jam berapa. Apa anak belum kau bilang? Belum apa? Belum makan. Sebagai laporan saja ini bosa. Bayangkan begitu saya hormati ini acara. Kemarin itu Pak, satu harian saya rekaman di Metro TV. Selesai hampir jam 6. Saya langsung pergi ceramah lagi. Malam, ceramah Paci. Selesai hampir jam 10. Ke hotel istirahat. Belum enak istirahatku, kasihan pergi lagi bandara. Jam 2 terbang. Saya bilang kenapa? Nggak sampai-sampai ini, jauhnya ini dari Jakarta. Kukira 1 jam, ternyata 3 jam setengah. Sampai begitu tak buka mataku, terlambat sampai subuh. Karena sudah terang. Sampai lagi, kembali lagi ke sini. Nanti balik lagi, kasihan. Begitu lelahnya kita. Tapi melihat Bapak Ibu semua gembira menyambut saya, lelah itu hilang. Allahu Akbar. Nah, jam berapa Mi? Pak Bupati biasanya saya ceramah pakai jam. Tadi karena buru-buru, mau tadi rencanakan mandi dulu, ganti baju. Ini busa-busa mikale pakku ini. Untung saya sudah pakai tawas tadi malam. Coba Pak Bede tidak pakai tawas, Ibu berani kau keluar rumahmu? Satu kali jaki nak cium itu jamaah sakulu, begitu nak lihat di televisi nak bilang sakulu kinyustas. Jam berapa? Jam 12? 12. Jam berapa duhur? Apa karena belum terus? Masih bisa 1 jam? 2 jam masih bisa? Masih bisa? Saya tidak bisa. 2, 3. 3 kalau kalian mau sukses. Ulang ya. 1 belajar. 2 bersatu kok. 3 at'im al-mazakin. Beri makan kau fakir miskin. Jangan kau pelit. Kalau ini Halmahera mau sukses, orang-orang kaya kasihan, jangan kau pelit. Kalau orang kaya mau Pak, kecil ini orang miskin. Kalau orang kaya mau Pak, lebih dulu mereka masuk surga dari kita orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga tahajud. Orang miskin sholat tengah malam, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita. Alhamdulillah, saya dengar kabar di sini Pak, banyak orang kaya. Tapi sedikit yang dermawan, yang banyak pelit. Nabi lor di kampungku sekke, kikirigala paku jambatan. Bu, ini ibu-ibu kakak SS ini semua. Banyak semua saya lihat emasmu. Hah? Nggak tahu palsu atau asli. Woi Bu. Kalau mati Ki, siapa pakai itu emas cincin berlian? Siapa? Anak B, istri kedua. Baik, mak bene silakemu. Oh, nah dengarlah ini mamanya istriku Pak Frans. Dia dengar ini ceramahku. Pulang dia panggil Kak, Ustadz sini Ki dulu. Kenapa sayang? Jadi nanti kalau meninggal Kak, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang duduk kok di sini sayang. Kupeluk-peluk lah dia. Kenapa kau ketawa nah istriku? Cemburu nah. Saya peluklah dia. Lalu saya bilang, sayangku ingat baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi.
Apalagi kalau kau sudah mati. Hehehe. Maka ini ibu-ibu, jangan lalu kau seke. Tidak ada orang suka orang pelit. Daripada istri kedua pakai itu emasmu, lebih baik kau jual sebagian, cari ke orang miskin KKSS, bantu dia. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ke ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang kepala dinas yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Coba dengar Pak Bupati, tidak ada suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu jelek, itu pelit Pak. Ya kopi rumahnya seke, pelit. Padahal dia juga pelit. Apalagi Pak Wakil Bupati mau terpilih lagi, jangan lalu ki pelit Pak. Tidak ada orang suka orang pelit. Bersedekahlah, tapi jantung kau langsung kau pikir sedekah duit. Sedekah tidak selalu duit. Kalau Pak Bupati lalu sedekahnya hanya duit, berapa kasihan gajinya? Pak Bu, kenapa kasihan banyak pejabat ditangkap? Karena selalu kau datang bawakan proposal. Tim sukses, anu Pak, iya Pak, waduh, ini yang pilih kita ini kecamatan ini Pak, mereka ini. Sumbangannya Pak Bupati, sedekahnya Bupati bukan duit. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah perda yang membuat rakyatmu gampang cari kerja. Itu sedekahnya Bupati. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah infrastruktur jalan yang bisa membuat rakyatmu gampang berdagang. Itu sedekah. Apa sedekahnya Pak Wakapolres? Apa sedekahnya? Bukan duit. Berapa gajinya Wakapolres? Apa sedekahnya Pak Lek? Ciptakan keamanan di negara ini. Tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Wujudkan pelaksanaan hukum dengan sebaik-baiknya. Itulah sedekahnya seorang polisi. Jangan naruh naik motor. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Ini Pak. Ada SIM, ada STNK, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dibikinlah, dia tulislah surat tulang. Begitu dia tulis surat tilang, ini anak mahasiswa, dia bilang, Bapak juga pembohong. Apa maksudmu? Mengaku polisi, baru polpemu pilot. Ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak di Tobelo kalau tidak ada polisi? Hah? Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Saya bisa ceramah di sini difasilitasi oleh polisi. Jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, hartamu dijarah, anak gadismu diperkosa. Siapa kau cari? Pak Imam. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, tidak goyang-goyang mobilku. Saya baca ayat Yasin, tidak goyang. Saya baca ayat Kursi 2 kali, tidak goyang-goyang. Datang polisi, Pak Ustadz, goyang Pak. Makanya jangan musuhi polisi. Ayo, Bapak diserobot tanah, diambil orang Tanata, pergi lapor kantor Polres. Tapi Pak Polisi, tanahku diserobot, tolong bantu saya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi, ulama bersinergi menjaga Republik Indonesia. Nah, itulah yang baik. Sedekah. Sedekahnya polisi, lindungi masyarakat, ayomi masyarakat. Itulah sedekahnya polisi. Sedekahnya anggota DPR, musyawarah kok. Bagaimana caranya membuat rancangan undang-undang peraturan daerah yang membuat orang semakin sejahtera di kampung ini.
Jangan kalau mau dipilih datang bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu telepon macikali. Sepupu ki, sama-sama orang Bugis ini nih kartu namaku. Ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini. Ada begitu di sini. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Makanya yang kau pilih yang kepala talak. Pak Bote. Ayo sedekahlah. Dan ada 4 kata Nabi penopang tegaknya ini kabupaten. Tegaknya satu daerah. Satu diantaranya dermawannya para pengusaha. Jadi Pak Bupati cari pengusaha. Ada mau datang investor cari. Tidak usah minta 10% untuk kantong pribadi. Nanti ditangkap kita KPK. Mereka mau datang. Anu Pak Bupati. Kemana saja? Kau kira saya kau bisa kebeli? Kurang ngajar kau. Kalau kau mau balik sumbang, jangan ke rekeningku. Cari ke orang miskin. Bangun bangun jalan. Itu sumbanganmu. Sedekah. Yang keempat. Kalau mau sukses ini. Yang keempat. Kita ulang dulu. 1. Nah lupa mi lagi. Kasih Lobe misele. 1. Ilmu. 2. Jaga persaudaraan. 3. Bersedekahlah. 4. Ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Jangan kau bicara kasar. Artinya apa? Punya adab. Boleh kalian berbeda mazhab, tapi jangan kau saling memaki. Ada juga ustadz Pak kalau ceramah, kayak dia memang punya neraka. Ada toh itu, sangin neraka saja nak ceritakan Pak. Bid'ah, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Nah luas gitu sorga bos, kasih masuk juga, kau besar gitu sorga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biar kami di pinggir-pinggir. Yang penting jangan kau kasih masukin neraka. Ada memang itu penceramah. Saya saja dimaki-maki di Facebook. Saya bilang, apa ini Ustaz? Kau bicara sunnah-sunnah, kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Ya buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya mau media apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Kau bukan kita ini gen yang mana tenunya Pak. Iya Pak. Ya, boleh. Adab itu ahsin kalamak, haluskan tutur kata. Kalau kamu berdakwah, dakwah itu kan mengajak. Saudaraku, dakwah itu mengajak. Bagaimana orang mau ikut kalau kau maki-maki? Bagaimana orang mau ikut kalau kau hina? Bagaimana kau mau ikut kalau kau mulutmu dari kebencian saja keluar? Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak pernah menghina, tidak pernah memaki. Maka kalau ada pendakwah, dia katakan dirinya ahli agama, tapi mulutnya kotor, mulutnya menghasut, mulutnya menghina, mulutnya melecehkan. Perlu belajar agama kembali. Ahsin kalama, haluskan tutur katamu. Dan yang kelima, karena waktu yang terbatas. Yang kelima, ini khusus iman yang kuat. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Ibu-ibu, ada masalah dalam rumah tangga? Bohong kok kalau tidak ada. Semua kita pasti punya masalah. Ini. Ada semua masalahnya ini. Muka-muka penuh masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Kau mau lihat saja. Waktu kuliah, apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah pegawai, selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah bupati, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Mau jadi gubernur. Sudah gubernur, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Pak, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ini di belakang saya. Orang penuh masalah semua ini mukanya ini Pak. Ini dasar Latif. Pak Bupati, Bapak pikir tidak ada masalahku Pak. Saya ini kasihan, masalah saya sekarang jarang di rumah.
Kalau istriku komplain, kenapa kau selalu keluar? Saya cuma hibur dia, ku peluk, baru ku menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah. Selesai, langsung tenang. Kalau saya pulang 1 minggu baru pulang, Batang, ku peluk Mi itu baru ku menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah bilang, betul Ki? Betul kah sayangku? Nah lupa Mi lagi masalahnya Pak. Nah perisa kuporku berantakan, marah-marah, ku peluk lagi, baru menyanyikan lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai masalah. Ketika ada masalahmu, jangan kau muncul makin marah, makin meledak, itu masalahmu. Kalau satu marah, yang satu menyanyi. Kalau ibu-ibu marah suamimu, jangan kau juga ikut marah, menyanyi kau saja. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tapi Pak Boti, banyak juga rumah tangga saya lihat bertengkar. Tiap hari bertengkar, hamil lagi. Bingung juga saya lihat. Jangan aku tunjuk ibu. Ya. Nah, semua orang punya masalah. Semua. Dan saat Latif dalam rumah tangga banyak masalah. Masalah saya sekarang yang paling banyak adalah banyak janda-janda curhat. Ustadz, saya baru meninggal suami. Adakah doa-doa yang membuat hati saya tenang? Saya kasihlah doa-doa penenang hati, wirid-wirid. Sudah itu Nabila lagi, Ustadz, ada lagi masalahku ini Ustadz. Saya butuh imam dalam hidupku. Oh iya Bu. Lalu dia bilang, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ada rumah tangga kasihan, sudah 30 tahun berumah tangga, masih ngontrak-ngontrak. Ada baru 1 tahun menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Di antara dua belah pihak, suaminya selingkuh, istrinya juga. Ada lagi rumah tangga bagus, rumahnya bagus, setia suami istri, apa masalahnya? Tidak punya anak. Ada anaknya, ada rumahnya, setia, tapi apa? Mertuanya selalu ikut campur. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalahmu, kalau kau datang sama bupati bersandar, bupati ada masa kemampuannya. Begitu beliau angkat jabatan, tidak ada misandaranmu. Kamu datang bersandar kepala dinas mutasi, hilang sandaranmu. Kau datang bersandar kepada Pak Dandim mutasi, hilang kau punya sandaran. Tapi ketika kau bangun tengah malam minta kepada Allah, Allah hadir 24 jam dan Allah hidup selama-lamanya, tidak pernah mutasi. Mintalah kepada Allah. Berdoa tidak harus kau pakai bahasa Arab. Ya Allah, sudah lama saya merantau ke sini. Kutinggalkan kampung halamanku demi memperbaiki hidupku. Mudahkan rezekiku, perbaiki hidupku supaya sisa mengangkat harkat dan martabat. Kalau ada rezekiku, saya akan bantu orang tuaku di kampung. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, berikanlah kekayaanmu kepadaku. Kalau Allah kabulkan, tidak ada yang mampu menghalangi. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Oh, ternyata baru kawin lagi suaminya. Tidak harus bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Bahkan pakai bahasa isyarat pun Allah tahu. Berdoa. Alhamdulillah kalian semua rajin berdoa. Tapi sayang, berdoanya di status. Ya Allah, lindungi suamiku di Facebook. Ya Allah, rahmati suamiku di Instagram. Sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Mari
akhir dakwah kita ini, jadikan doa sebagai standar. Terus. Kok kira kat tukang parkir? Ustaz ini, Ustaz kondang. Kok kira terus. Tukang parkir kapan? Belum puas. Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau aku kasih puas kau semua. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Kita hadir pengukuhan KKSS. Kalau KKSS mau berjaya, pegang erat-erat filosofi Pipos. Pada idi, pada elo. Si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, cedek tak, megai bagi-bagi. Kalau Bapak pegang filosofi orang Bugis ini, dimanapun Bapak bekerja, mencari nafkah, Allah limpahkan kesuksesan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan, jangan takabur ketika sudah dapat pangkat jabatan dan kekayaan, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan orang yang sombong itu kata Allah dalam Al-Qudsi, ada 3 temannya setan. Satu diantaranya Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kalian setelah merantau, jadi wakil bupati di sini, jadi anggota DPR di sini, jadi pengusaha di sini, jangan kau takabur meremehkan orang penduduk lokal. Karena kadangkala perantau sukses datang, direcehkan penduduk lokal, akhirnya ribut, rusuh kalian lagi capek balik kampung, tentu kalian sendiri yang rugi. Maka pegang itu baik-baik. Pada ini, pada elo, si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, megai bagi-bagi, cek deta, insya Allah kalian hidup dengan tentram. Jangan ada rasa sombong. Kalau orang kaya sombong, orang masih maklumi. Bupati sombong, orang masih maklumi. Dia bilang apa? Bupati tahu, wah banyak duitnya, kaya, cakep, wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi masih wajar. Tapi kalian sudah miskin, tidak terkenal, jelek, busuk bulunya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa pencitraan, tapi sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila ayat ini tidak dibacakan oleh khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur. Mau mati atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Caleg, mati. Jangan dulu, apalagi yang kalah, kasihan. Coba, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak di antara kita ngakunya Islam, KTP-nya Islam,
nikahnya syariat Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, jangan marah, contoh. Anak sekolah, SMP, buru-buru dia pergi sekolah. Tiba-tiba melanggar rambu lalu lintas. Kejar sama polisi. Kau melanggar. Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Nah ini pengadilan 250.000 ini. Pak Erko, tidak ada uangku Pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Sudah berapa uangmu situ? 50.000 Pak. Sudah, mari tuh. Saya beli bensin apa Pak? Sudah, aku ambil 10.000, mari 40.000. Ini bukan polisi Indonesia, ini polisi India. Polisi India bos. Kalau polisi Indonesia baik Pak. Pun kalau ada minta-minta uang di jalan, polisi India. Jangan musuhi polisi. Bapak kira enak kalau tidak ada polisi. Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa. Tiba-tiba bapak datang ke polsek. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Kacau kan kalau tidak ada polisi. Pun kalau ada yang jahat, itu polisi India, bukan polisi Indonesia. Tahu polisi India? Nanti habis itu film baru dia datang. Ya, contoh lagi, jangan marah. Contoh, anak muda, lem pox, dia campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, ndak mau tahu buka mulutmu itu. Ngelem, mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan, mabuk setengah diambil motor, dia listrik dikira aspal. Mati kafir kok. Kenapa? Kau lagi teler? Contoh lagi, jangan marah. Duda, ada duda di sini. Dilarang menikah sama anaknya. Apalagi kau menikah sudah tua, malu-malu. Kami bisa urus. Dengar mereka yang suka larang anak bapaknya menikah. Laki-laki itu boleh jadi umurnya pensiun, boleh jadi umurnya tua, tapi demi Allah jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Kakek-kakek kita dulu 70-an dia duda ndak mikir nikah lagi. Kenapa? Ndak ada film porno bos. Ya, ndak ada video porno. Sekarang ada semua di WhatsApp, ada semua di handphonenya. Nonton film porno, ndak ada istrinya. Dia pergi berzina. Pas berzina dia makan obat pil kuat 2 biji. Kena serangan jantung, mati di atas perut. Oh, mati kafir kau cilaka. Makanya kalau ada yang duda malam ini, nikah kau besok. Contoh lagi, yang mati kafir, siapa? 17 April kemarin, mereka yang menerima serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini yang rusak dunia politik kita ini. Wane piro, beli partai miliaran, baju kaosnya miliaran, pasang balehonya miliaran, serangan fajar, malah dia tulis di pintunya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR provinsi 500.000, DPR kota 300.000, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan bung. Makan itu, mati kau, mati kafir. Kenapa? Ada uang sogok dalam perutmu. Perang Badar tunai, selesai. Ada sahabat yang wafat. Lalu sahabat yang lain berkata, Alhamdulillah dia masuk surga, alul jannah. Kata Nabi, tidak, masuk neraka dia. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah, berperang bersama kita, melawan orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Periksa kantongnya. Diperiksa kantongnya, ternyata apa? Ada barang baitul mal yang diambil secara tidak sah. Ini baru di kantongnya bos, belum dia makan. Gimana bapak yang terima duit 100.000 makan itu uang haram? Itu baru 100.000. Bagaimana yang ngambil APBN 1 miliar? Mati kok cilaka. Allah sayang kita ini orang Islam. Tidak ada umat yang disayang Allah seperti sayangnya Allah kepada umat Islam. Bagaimana wujud sayangnya Allah? Orang Islam, kau terpelihara dari barang haram. Jangan kau makan barang haram. Maka Allah hadirkan Ramadan. 1 bulan kalian tidak makan barang haram. Mana ada umat dikasih puasa 1 bulan? Hanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah tidak mau kalian makan barang haram.
Ramadan, Pak, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Saya ulang, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan? Oh, offside kok, Bos. Bilang mahasiswaku, bagaimana kalau kumur-kumur, Ustaz? Batal. Orang wudhu kumur-kumur, batal. Kenapa bisa? Saya lihat 3 kali kok kasih masuk, 1 yang keluar. Coba tuh, luar biasa. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 siang? Oh, offside kok, Bos. Langsung kartu merah, keluar lapangan. Coba, istri, ada yang tanya, bagaimana kalau malam, Ustaz? Haram. Kenapa bisa? Pacar, tidak boleh. Biar malam siang tetap haram. Ada anak muda bilang, bagaimana kalau mimpi basah, Ustaz? Siang hari. Ini biasa anak-anak kacuping, orang di Makassar bilang. Yang anak SMP, SMA, anak kuliah, dikasih bonus lah mimpi basah. Atau ada juga di sini pensiun mimpi basah. Tapi kasihan sekarang pensiun ditangkap, kasihan purnawirawan ya, kasihan orang Indonesia. Tangkap. Ustaz, mimpi basah bagaimana hukumnya? Sah. Sah. Yang penting kau bangun langsung mandi. Sah puasamu. Yang penting mimpi. Kalau kau kreatif sendiri batal. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Islam secara benar itu termasuk ngurus politik. Islam benar juga itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Ayat berikutnya yang penting selalu saya bacakan setiap saya ceramah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada? Masa ada? Orang lagi di masjid ini, Bos. Ada? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Apa? Setan handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, Bos. Simpan dulu itu HP, Bos. Tidak enak kita ceramah kok begini. Rasa-rasanya kau bilang, tidak urus kau, Ustaz. Simpan dulu. Ada juga itu pura-pura foto. Padahal dalam hatinya lihat kau HP baru. Ibu-ibu dibawa yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Langsung dia lepas itu HP-nya. Malah di Sulawesi, Pak, saya lagi ceramah, ada ibu-ibu langsung dia belakangi saya. Depan saya, dia belakangi. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya. Selfie. Baru dia tulis latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Langsung saya bilang, kok kira saya pot bunga? Selesai itu langsung dia bilang, Ustaz, selfie, ini paling saya tidak suka. Kita capek, keringatan, kok suruh kita senyum. Selfie dulu, Ustaz. Sudahlah, saya takut dia tersinggung. Selfie, Bu, rame-rame. Kira-kira umurnya 55 tahun. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Apa boleh cium? Haram. Nggak nafsu, Ustaz. Biar nggak nafsu. Mau kau kasih mengamu istriku di rumah? Coba kau masih muda. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Bantal. Bukan tanya itikaf, bawa karpet, bawa bantal. Pingin aku itu pindah tempat tidur, Bos. Bos, ini itikaf sekali setahun, Bos. 27 Ramadan, biar kau nangis-nangis besok ndak ada lagi. Ini hanya sekali setahun. Allah kasih kau tidur selain ini, tidur mako. Terserah. Biar kalian mau. Kalau sudah lewat masamu, hilang. Maka
jangan sia-siakan waktu ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat jatuhnya Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Inilah malamnya. Biar kalian soleh, biar kalian alim, biar kalian kuat puasa, biar kalian kuat tadarus, tapi habis kau punya jatah hidup, hilang waktumu. Kurang apa guru kita Arifin Ilham? Cerdas, istiqamah membela umat Islam, tidak pernah lalai dalam memperjuangkan hak-hak Islam. Sudah jatah hidup habis, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Allah masih pinjamkan umur, manfaatkan bos. Berdoa kau di malam ini, minta apa yang kamu mau. Adik-adik minta, saya susah cari lapangan kerja, maka kau mintalah malam ini. Saya susah cari jodoh, maka mintalah malam ini. Ya, minta, inilah tugas kita, datang malam ini insyaallah. Berdoa sebaik-baiknya supaya Allah cepat kabulkan doa. Ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Kan sama kita Pak, ngirim ke Sulawesi. Kan ada caranya. Ada yang paket 1 hari sampai. Ada yang paket sudah 3 kali lebaran tidak sampai-sampai. Ya. Jadi begini, ada juga caranya. Bagaimana caranya? Saya sampaikan kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Rasulullah bercerita bahwa suatu ketika terjadi perjalanan. 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini melakukan musafir karena tiba malam hari mereka kemudian tidur. Tidurnya karena waktu itu tidak ada penginapan, tidur dalam gua. Nah, begitu tidur, tanpa sepengetahuan mereka tertutup pintu gua. Mereka bangun, mati nih kita. Tertutup pintu. Ayo dorong. Ya, dorong masing-masing. 1, 2, 3, kerahkan kekuatan. Tidak terbuka. Dorong lagi, tidak tergoyang. Ketiga kalinya, 1, 2, 3. Tidak ada pup, tidak. Ini variasi kan tengah malam. Kalau terlalu serius, harus sedikit ada variasi tengah malam Pak. Akhirnya dia berkata, tidak bisa kita keluar ini. Kita sudah ikhtiar, sudah upaya, tidak ada lagi. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Ketika tiba saatnya gajian, ternyata pegawaiku pergi merantau. Aku simpan duitnya, ku belikan kambing dari 1 ekor. Kambing hamil, perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Namanya kambing. Kambing, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Tidak ada suaminya, hamil. Beleng-beleng. Nikah kau baik-baik bos. Sudah. Lalu ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya pegawaiku, Tuan mana gajiku? Itu ambil itu kambing 1 lapangan. Maksudnya kambingmu semua itu, ambil itu. Maksudnya apa? Saya pelihara itu, uangmu saya belikan kambing, beranak pinak itu semua kambingmu. Diambil semua kambingnya Pak, tidak satu pun tersisa. Diambil semua. Ini juga kurang ajar, simpan ke 1. Diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya, ya Allah. Apabila memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong, gerak semua Pak. Alhamdulillah mereka bisa keluar. Setelah keluar sujud syukur, dilanjutkan perjalanan. Nah, apa hikmah dan iktibar pelajaran dari kisah ini? 1, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo. Ada enggak di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ada di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik mahasiswa, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Saya mau sarjana Ustaz. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, saya mau kerja Ustaz. Sudah kerja selesai masalahmu? Tidak, saya mau jadi kepala bagian Ustaz. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Mau jadi kepala dinas dong. Sudah jadi kepala dinas selesai? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode dong. Meskipun keadaan curang. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Adik-adik mahasiswa, apa masalahnya setelah kerja? Mau nikah?
Selesai masalahmu setelah nikah? Tidak. Mau punya rumah? Sudah punya rumah selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak? Sudah punya anak selesai masalahnya? Mau 2 dong, 1 laki-laki 1 perempuan. Selesai itu masalahnya? Tidak. Apalagi? Mau punya apa? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustadz, Bapak kira tidak ada masalahnya Ustadz? Hah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Bukan saya ya, bukan saya. Saya berani. Ini muka-muka takut sama istri saya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apa gara-gara amal tidak ada masalah? Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah, maka demi Allah, mestinya Rasulullah, manusia mulia, manusia suci, mestinya tidak ada masalahnya. Apa Nabi tidak ada masalah? 6 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya. Keluar dari kandungan lahir, baru 3 hari sudah diambil ibu susunya. Keluar dari ibu susunya 4 tahun, usia 6 tahun, diambil ibunya, pergi ziarah kubur di desa bernama Afwa, wafat ibunya beliau. Diambil oleh kakeknya, Abdul Muttalib. 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Pindah lagi ke pamannya, Abu Thalib, usia 10 tahun, mulai perang. Perangnya bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Dagangnya bukan antar pasar Tanah Abang ke Ciledug. Tapi apa? Dari Mekah ke Syam, Syria, tidak pakai pesawat. Jalan kaki diimbangi dengan naik onta. Masalah demi masalah beliau lalui. Bahkan ketika selesai menikah, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Anak-anak beliau masih belita, masih bayi, meninggal dilihat oleh mata kepala sendiri. Usia 40 tahun, puncak penderitaan makin tinggi. Dihina, dimaki, bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah, selesai masalahnya, makin banyak masalah. Perang demi perang dilalui. Berarti masalah itu bukan masalah kita. Masalah pasti ada dalam hidup ini. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang Jakarta tahu juga Pegadaian, Pak. Biasanya ini kalau lebaran ibu-ibu ini kursus semua jasanya di Pegadaian. Kan bapak kita ini kan siap-siap menderita, Pak. Dekat-dekat lebaran datang permintaannya istri. Pak, ganti gorden. Pak, ganti spray. Pak, ganti tempat tidur. Pak, ganti tempat sekalian. Iyo, saya ganti kok sekalian. Itu jawaban paling tepat, Pak. Kalau banyak ibu-ibu minta ganti-ganti, bilang, ya sekalian saya ganti kau. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, jangan hindari masalah itu. Belajar dari kisah tadi, begitu ada masalah, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yuk berdoa. Inilah malam 27. Minta kepada Allah. Doa tidak harus mesti sama ustadz. Doa tidak mesti sama dengan imam yang diminta. Belum tentu sama kita punya kebutuhan. Tidak harus bahasa Arab. Siapa yang mewajibkan kita bahasa Arab? Bahasa Bugis, buat dimato. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris, tidak tahu. Silakan, Pak. Apa saja daripada Bapak bahasa Inggris tidak tahu artinya, salah ucapan, bingung malaikat. Apa maksudnya ini dasar? Lain di mulut, lain di hati. Dalam hatinya mau dapat jodoh yang diminta hujan. Bingung, bos. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Sampaikan apa keluhanmu dalam bahasa hatimu. Ya Allah, saya sudah 4 tahun merantau ke Jakarta. Saya capek ngontrak, ya Allah. Rumah kecil begini, bagaimana saya bisa menumpang? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang datang ke Jakarta, keluarga saya yang datang ke Jakarta? Kalau rumah saya sempit begini, ya Allah, Engkau menganjurkan untuk memuliakan tamu. Tapi bagaimana saya muliakan tamu kalau rumah saya kecil begini? Boleh doa begitu, Pak. Daripada Bapak susun kalimat yang lain di mulut, lain di hati. Minta bahkan boleh paling ringkas. Praktisnya doanya begini, Pak. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Paling gampang. Sudah, doa kepada Allah.
Ada masalah, doa kepada Allah. Alhamdulillah. Anak-anak milenial sekarang, Pak, rajin berdoa. Mau pergi sekolah, berdoa itu, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan perjalanan saya lancar. Sampai di sekolah, doa lagi, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Datang lagi gurunya, berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat keluar. Tapi sayang, di mana dia berdoa? Di status, di Facebooknya. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-sedikit update status. Ibu-ibu ini paling sering. Ya Allah, lindungi suamiku. Pergi lagi suami, ya Allah mudahkan rezekiku. Ditelepon suaminya 3 kali tidak dijawab, kesepian banget. Sore tidak dijawab-jawab, langsung lain statusnya, marah dia, Pak. Tak kusangka kau begitu. Ya, berdoa Ramadan ini malam 27, minta kepada Allah, Bapak curahkan perhatian, curahkan segala keluh kesah Bapak. Boleh dalam bahasa apapun, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau melarangku meminta hanya kepadamu. Engkau melarangku meminta kepada orang lain. Engkau melarangku menghambakan diri kepada pejabat. Engkau hanya mewajibkanku memohon kepadamu. Maka aku datang memohon kepadamu. Kabulkan permintaan saya sesuai janjimu. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, Pak, mau dipilih, dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kita lebih bego lagi, sudah ditipu, masih kita pilih lagi. Cidak kok. Kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Contoh, ya Allah, ada kemanakan saya urus anak yatim. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya kasih pekerjaan, aku nikahkan. Sekarang alhamdulillah hidupnya sudah baik. Apabila memelihara anak yatim adalah kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku, sembuhkan penyakitku. Boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak sebut kebaikan kepada manusia. Contoh, kau tahu Dasat? Itu yang dari Makassar, banyak sekali gayanya itu. Kau tahu? Saya itu kasih jadi ustaz. Kalau bukan dia, nah kalau bukan saya, ndak ada papanya itu anak. Ini. Itu dosa, bos. Jangan. Kalau menyebut kebaikan kepada manusia, tidak boleh. Kepada Allah, boleh. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. 3 kebaikan yang membuat doa mustajab. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses dunia, muliakan saja orang tuamu. Tidak ada jaminan kau pintar bahasa Inggris, hidupmu baik. Tidak ada jaminan kau pandai bahasa ini dan segalanya, kau hidupmu baik. Tapi kalau kau muliakan orang tuamu, jaminannya Al-Quran. Allah jelaskan, muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalian mau sukses pekerjaanmu, muliakan orang tuamu. Ini mau lebaran nih, Pak. Kalau Bapak masih ada rezeki, ada waktu pulang kampung, coba lihat bagaimana gembiranya orang tua kita di kampung. Dia tahu anaknya mau datang, dia bikin makanan paling enak untuk anaknya. Bahkan dia bilang sama istrinya, bapak kita kadang-kala, ibu kita ngomong, mau dia makan suaminya. Jangan, anakmu belum datang. Ini masak untuk anakmu ini, bukan untuk kamu. Itu ibu kita. Coba, lalu kita apa mau pulang? Langsung, tiket mahal Ustaz. Siapa suruh kau pilih? Tidak ada urusan sama politik ini ya. Ini tikap akbar, tidak ada urusan politik. Ini masjid, nggak boleh orang berpolitik. Jangan liar pikirannya, Pak. Tidak ada urusan sama politik. Saya cuma bilang, siapa suruh? Coba bayangkan, ada yang hitung-hitung. Pak, kalau Bapak tidak bisa mengunjungi orang tua karena dinas dan lain sebagainya, tidak bisa dapat izin, istri utus ke sana, Pak. Istri pun dinas, tidak bisa. Anak urus, ketemu dengan neneknya. Tidak bisa juga. Pulus kirim. Pak, saya tidak sempat hadir.
karena tugas saya. Tapi alhamdulillah saya sudah kirim sama Bapak, pembeli apa yang Bapak mau. Itu paling tidak itu. Toh sampaikan sama istri, Bu, saya tidak bisa. Itu hadiah THR dari kantor, tidak usah kita ambil, kasih saja ibu di kampung. Kalau istri dia bilang alhamdulillah, saya senang Pak, kirim. Itu istri saya yang baik-baik Pak. Itu sumber rezeki yang istri begitu Pak. Tapi kalau dia langsung bilang, apa kamu? Makmu terus. Kalau ada itu Pak, itu pembawa sial di rumah Pak. Jangan pelihara istri begitu Pak, pembawa sial. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Kalau saya dengar kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Istri dia dapat, kita sudah jadi Pak, kita sudah sarjana, kita sudah cerdas, kita sudah punya pekerjaan, lalu datang menyerobot mengambil haknya ibu kita. Tidak bisa Pak. Itu yang membuat hidup kalian susah kalau takut sama istri. Maksudnya takut untuk berbuat baik, ya. Jangan pernah takut berbuat baik karena dilarang sama istri. Tapi tidak ada yang begitu orang Islam Pak, tidak ada. Kalau ada Bapak lagi sial. Berbuat baik, jangan sampai gara-gara itu. Ibu-ibu juga, saya susah nasihat ibu-ibu, tidak saya lihat mukanya. Dari bawah ibu-ibu ya. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi tuh? Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati, ngomongnya dia sopan, makanmu dia urus, dia muliakan kamu, tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. Kau kita Pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya, kapan pulang Mak? Wah, dia pulang ke kampungnya, dia bilang sama anaknya, apa itu istrimu? Setengah mati sekolahkan kamu Nak, kujual sawah untuk sekolahkan kamu, agar sepupumu tidak menghina kamu, agar diangkat derajatmu. Gimana istrimu menghina kamu? Tidak dihargai saudara-saudaramu. Saya datang di situ tidak pernah mukanya cantik-cantik, mukanya busuk terus lihat saya, rasa-rasanya saya dianggap saingan. Gimana itu istrimu? Sudah, kawin lagi kamu. Kalau perlu sembunyi-sembunyi saja. Makanya. Ya, alhamdulillah ini muka-muka tidak takut sama istri semua. Orang jadi ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, adik-adik, ini yang masih muda-muda, muliakan orang tuamu. Mana operasionalnya? Kan kita selalu bilang, muliakan orang tua, muliakan orang tua. Mana operasionalnya? 1, jangan kau pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu ridha, itu berkah. Ridhanya orang tuamu itu berkah. Jadi setiap kau keluar rumah, izin sama orang tuamu. Mak, saya pergi dulu. Cium tangannya. Bapak-bapak kalau anak-anaknya pergi sekolah, dia cium enggak tangannya Pak? Ayo Pak, dicium tangannya sama anaknya Pak. Enggak, dia seleding ji bos. Cium tangan itu kan begini. Kalau anak kita kan ya. Beleng-beleng. Giliran sama tangannya cowoknya, tapi Kak. Apa cowokmu kau muliakan? Bagus Ustaz, dia belikan saya coklat. Ada maunya? Ayo. Ini anak-anak sekarang sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa? Kolot Pak, itu kan dulu. Sekarang lain Pak. Sekali cowoknya nasihati, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja. Deh, beleng-beleng. Ayo, Pak, Ramadan, bapak yang masih hidup orang tuanya, muliakan orang tua. Berapa? Kadang ada yang tanya, Ustadz, saya ngojek, hilang saya punya motor. Buka usaha, bangkrut. Rumah tangga, ribut mulu.
Apa itu sebabnya? Saya tanya, gimana kelakuanmu sama orang tuamu? Oh itu dia Ustaz. Itu dia usah banyak cerita. Itu sebabnya. Kalau bapak sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu. Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua sehingga hidup jadi sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa tidak diangkat. Kalaupun diangkat apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi nelpon. Gimana hidupmu? Kan baik. Mestinya. Mohon maaf bos, layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos, 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya. Menyukai perasaan. Beli rumah, minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya, minta ridanya. Mak, saya mau beli rumah mak. Menurut mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat. Apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas, sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya nak, saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, mak saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatmu tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustadz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi karib kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik. Belikan kamar, masing-masing punya kamar. Satu kamar, satu anak. Itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial. Saudara tidak pernah ketemu. Video call malam-malam. Dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke ya. Ya sudah mulai ya. Coba lihat bibirmu sayang. Gelar lidahmu. Tiap malam dia lakukan. Malam minggu dia ketemuan. Akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik. Bukan cuma anak-anak. Bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib. Poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno pak. Presiden tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan pak. Ini saya harap bapak ini menjadi Soekarno. Berzina dianggap biasa. Auzubillah min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah pak. Masya Allah. Berapa istri Rasul pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan saya menyesal menikah sama Muhammad.
11. Bapak cuma 1. Menderita lahir batin. Kenapa? Rasulullah itu Pak manusia romantis. Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu Pak waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya Pak. Sayang ya dulu. Sekali sudah ada anak saya dia bilang, "Ustaz mandi." Geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum, misal, Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk dia kasih lagi istrinya, minum lagi, kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak minum bekas bibirnya istri, busuk betul mulutmu. Coba, itulah Rasulullah tidak pernah membaca kitab novel-novel romantis. Tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya, semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Bolehlah amalkan itu besok Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, "Enggak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat." Dia bilang, "Justru giginya mancung." Cari yang bagus. Kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam. Manalah ada orang Islam. Muliakan istri Pak, muliakan istri. Pak, masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Das'at Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk, Das'at silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, "Bos, saya boleh belanja lebih 10 juta katanya." Marah yang punya nama. Saya percaya kau Das'at. Saya lamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kau sebut-sebut saya. Allah jika jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya dari Madura. Dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera, dari Sulawesi. Ngikut sama suaminya. Dia tinggalkan ibunya. Dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya. Tidak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik? Orang yang kau halalkan, kau sia-siakan, kau khianati. Gimana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Gimana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya. Baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu. "Mbak, mau makan apa?" Kita ini ya percaya, sayang betul istri saya mau masak, ternyata GoFood. Ayo, saya tanya ibu-ibu di Makassar, itu kan saya lihat itu ibu biar cobek apa itu, becok ladang, sambal beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis Ustaz. Saya bilang benar praktis. Tapi tahu enggak ibu? Ibu tidak bakal punya modal untuk masuk surga. Kalau semua dibeli, siapa yang masuk surga? Suami. Kenapa? Suami yang punya duit. Suami yang cari duit. Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar keringat itu ibadah? Bukankah kita mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesianya itu mencobek-cobek? Ulek. Mangule-ule.
Ulek. Ya itu maksudku ya. Itu ibadah, berkeringat itu ibadah. Bukankah masa itu ibadah? Keluar keringatmu adalah ibadah. Kalau kau cuma beli jadi, maka tidak ada pahalamu. Gimana kau masuk surga? Kau tidak punya password, tidak punya bekal untuk masuk surga. Tukang ngomel, malas masak, rewel, penenangkan. Mana suamimu betah di rumah? Pernah dengar ceritanya itu jin lari dari sumur? Hah? Pernah? Adalah bertanya sama saya, Ustaz, kenapa itu istriku suka, suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah. Bu, ada orang suami istri suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya berhenti ngomel. Wah, dia belikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini ibu. Padahal suaminya di mana sih bawa? Dia ingat. Di kampungnya ada sumur tua, usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia lihat sama suami, Dek, kau lihat itu sumur, ada airnya enggak? Lihat. Ada Kak, tapi sedikit aja, enggak dalam ini. Wah, enggak mati berarti dia enggak dalam ini. Begitu dekat sumur, dia dorong istrinya masuk, jatuh, ngomel kau di situ. Saya enggak dengar juga. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar hitam tinggi besar. Kaget suaminya, "Hei, siapa kamu?" "Saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya di dalam. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya." Baru 1 jam tidak betah saya. Bayangkan 400 tahun lari, Pak. Bagaimana suamimu betah di rumah kau ngomel saja? 3. Waktu terbatas. 3. Yang membuat doa cepat diijabah, kita review kembali. 1. Berbuat baik sama orang tua. 2. Menghindari maksiat. Muliakan istrimu ya. Hormati suami. Yang ketiga adalah memelihara amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah berumah tangga. Ya. Kalau bapak di sini kan berapa anggota DPR? Paling tidak ada. Banyak anggota DPR cari kita, kalau dia mau masuk mencaleg, datang itu Pak ke masjid. Begitu tidak terpilih diambil lagi karpetnya Pak. Beleng-beleng. Nah, di sini amanah, ya sudahlah. Kita di sini tidak ada pejabat. Kita sini amanah apa? 1, amanah berupa harta. Bapak tahu tidak itu orang kaya? Bapak pikir enak jadi orang kaya? Banyak pertanyaan Pak. Seleksi berkas, sebelum Bapak ditanya puasa, sebelum Bapak ditanya haji, yang ditanya itu kan ada 4 hal. Dan khusus harta-harta itu kan 4. Umurmu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau gunakan untuk apa? Lalu berkaitan dengan harta 2 pertanyaannya Pak. Kamu dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Muka belakang. Hartamu dari mana? Saya ngojek. Kau belanjakan untuk apa? Istri dan anak. Halal. Hartamu dari mana? Korupsi. Kau belanjakan untuk apa? Nyumbang masjid. Cepret, keluar. Tak bisa masa uang haram kau kasih masuk masjid. Ada orang, ini kisah sufi ini Pak. Miskin, ada orang kaya, dia panggil, kaya di negeri itu, dia panggil anaknya, "Nak, kamu mau enggak temani saya di kubur 40 hari? Ambil hartaku 50%. Berapa hari Pak? 40 hari. Tidak mau saya Pak. Lama betul. Kecewa ini bapaknya. Kasihannya setengah mati kurus. Tidak mau dia temani saya 40 hari. Dia panggil istrinya. "Bu, kamu?" "Tidak mau." "Anakmu saja tidak mau, apalagi saya." Dia panggil adiknya. "Kau?" "Anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya." Dia bikin lelang. Bikin pengumuman. Siapa yang mau menemani saya 40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Sampai ke orang miskin. Miskin betul Pak. Apa kerjanya? Penambang kayu di hutan. 1 saja kekayaannya. Rumah tidak ada, mobil tidak ada. Kampak. Tiba saatnya meninggal ini orang, dia masuk ke dalam kubur sesuai perjanjian. Begitu datang malaikat penanya bagian kubur, dia dilihat, dia bilang ini yang tukang kampak. Datang sudah. Ini sudah, ini mati sudah. Tiba-tiba datang malaikat. Dia dilihat, kenapa ada orang hidup ada di dalam sini? Kok ada apa di sini? Dia yang ditanya. Dipending orang jenazah ini.
Kok ada kau di sini? Apa kau di sini? Dia bilang, saya ada kontrak kerja dengan ini almarhum. Apa? Saya perjanjian kalau saya temani 40 hari hartanya saya ambil 50%. Saya orang miskin. Masa kau miskin? Iya, saya miskin betul. Apa kekayaanmu? Cuma kampak. Ditanya itu kampak. Kampakmu dari mana? Sehari ditanya, Pak. Maghrib tutup pertanyaan. Besok kita lanjutkan. Hari kedua datang. Itu kampakmu kau gunakan untuk apa? 1 hari lagi, Pak. Ditanya lagi. Tutup. Besok lanjutkan. Hari ketiga, kau tebang itu pohon apa kau tebang? 1 hari. Hari keempat, siapa yang beli itu pohon? Hari kelima, dan seterusnya. Hari ke-40, pagi-pagi, langsung lompat. Orang di atas sudah tepuk tangan. Woi, alhamdulillah, dapat 50%. Apa dia bilang, ini orang miskin, dia buang kampaknya. Apa itu 50%? Ini aja kampak 40 hari saya ditanya. Hati-hati, bos. Banyak semua pertanyaanmu. Kalau kita orang miskin, apa dia mau tanya? Rumah, ngontrak, mobil, Grab, kadang-kadang Gojek. Ayo, gaji 2 juta per bulan. Kau belanjakan untuk apa? Saya tidak pernah cita-cita jadi pembantu. Cuma ibuku sakit di kampung. Gajiku 1,5 juta untuk orang tuaku di kampung. 500.000 operasional saya selama sebulan. Sholat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu. Tengah malam saya ikut iktikaf Sunda Kelapa. Sedekah, alhamdulillah. Kalau ada lebihnya saya sedekah sama-sama penjual sayur. Kau haji, mau betul, tapi tidak ada duit. Inam, kau masuk surga. Meskipun kau di dunia dihina manusia, sekarang aku muliakan kau dengan kemuliaan. Tahdhurul jannati bisalam. Kau pilih ini mana kau mau masuki. Masuk dalam surga. Wah, tiba-tiba datang tuannya, Pak. Yang kaya banyak. Begitu masuk, dia diintip Inem. Ini sudah ini. Ini si pelit ini sudah muncul. Mulai ditanya. Nama? Haji titik-titik. Pekerjaan? Itu istrimu setiap bulan rebonding ke salon. Dari mana itu? Anu apa? Udah jelas dituju matanya. Bang! Lari ditarik lagi. Itu anakmu pasang behel. Dari mana itu? Wah, ditinju lagi matanya. Wah, mau lari ditarik lagi. Itu pelek mobilmu. Tidak mungkin kau bisa beli sebagai pegawai. Dari mana kau dapat itu? Anu tuan. Anu apa? Bang! Kau sholat. Tapi babak belur sudah dia, Pak. Hancur semua mukanya. Bengkok. Kayak itu yang di video kasihan itu yang meninggal. Dipukul-pukul kasihan. Saya bingung lihat orang Indonesia kok bisa begitu. Kejam ya. Anak kecil kok digituin. Borgol aja kasihan. Ngapain kok kasih gitu? Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan itu yang kasih begitu nanti tidak tenang hidupnya seumur-umur. Kasihan orang tua. Saya bayangkan, Pak, gimana perasaan orang tuanya. Dia lahirkan anaknya baik-baik. Dari kandungannya 9 bulan. Dia sekolahkan kasihan. Kau bunuh seperti binatang. Auzubillah min zalik. Doa orang begini, Pak, teraniaya. Allah tidak akan biarkan itu ketidakadilan. Allah akan punya cara sendiri menghinakan kalian nanti. Tidak usah ribut, bos. Tidak usah ribut. Allah punya jalan sendiri untuk menghinakan yang begitu. Lanjut lagi cerita. Ini bukan politik ya, bukan politik. Sampai di mana tadi cerita? Masuk juga dia, Pak. Masuklah ini. Tapi sudah babak belur, Pak. Hancur-hancur mukanya. Masuk surga juga. Yang sudah bilang Inam, Tuan, baru muncul Tuan. Dari mana Tuan? Kok terlambat? Saya sudah 4 tahun di sini. Kok Tuhan baru muncul? Saya terlambat, Inam. Kenapa muka? Jangan banyak tanya di situ. Saya sudah 4 tahun. Kok baru termuncul Tuhan? Dia bilang, terlambat saya, Inam. Kok bisa terlambat? Saya kira kan ada 4 mobil di rumah. Dia bilang, itulah yang banyak sekali pertanyaannya. Nah, bapak-bapak, hati-hati, Pak. Harta adalah mana? Jangan pelit. Tidak dibawa kematian harta apabila tidak dititip sebelumnya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang bilang, tidak usah cari harta banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bawa mati, Pak. Gimana caranya? Kirim sebelum ajal menjemput. Itu tadi yang ada beredar, itulah tempatnya, Pak. Yang ada di rumah belum tentu Bapak punya. Ibu-ibu di rumah, cicil kiri kanan, cicil ini. Bapak, ibu meninggal, siapa yang punya itu harta? Istri kedua. Bapak-bapak, itu hartanya sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah, tidak ada orang senang orang pelit. Bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Demi Allah, tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akhiri ceramah ini karena sudah pukul 2. Yang lebih penting adalah kita sholat lail, manfaatkan segala potensi rohani kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita gunakan waktu ini 1 jam, 1 jam setengah beribadah kepada Allah. Minta sebaik-baiknya permintaan kalian. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti saya kabulkan. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya.